Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dan jangan lupa hidup sepenuh hati, karena hidup itu hanya sekali, harus jadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah bahwa hidup itu bukan teka-teki silang. Maksudnya, kita mencari jawaban atas persoalan yang ada dalam kehidupan ini, dan kemudian jawabannya sudah ada. Bukan. Dari pengalaman, mendengarkan konsultasi, mungkin sudah ribuan orang, sejak saya menjadi seorang imam, semakin saya menyadari bahwa banyak persoalan yang kita hadapi itu memang tidak ada jawabannya. Karena hidup itu bukan masalah menjawab persoalan yang kita hadapi. Hidup bukan masalah menjawab pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Hidup adalah persoalan bersyukur, mengalami, dan menjalani. Kalau tidak ada jawaban, it's okay. Hidup itu hidup, lebih besar dari persoalan kita, lebih besar dari jawaban yang mungkin ketemu, mungkin tidak. Pertama, persoalan yang muncul itu karena dari pikiran kita. Hati kita tidak mempertanyakan apa-apa. Tapi pikiran kita selalu bertanya. Karena pikiran kita ingin sesuatu yang pasti. Padahal hidup tidak perlu pasti-pasti. Bahkan hidup memang tidak pasti. Kalau hidup itu pasti, membosankan sekali. Hidup itu begitu luas, begitu besar, begitu megah. Kita tidak mungkin memahaminya. Dan tidak harus dipahami, tapi dijalani. Maka saya seringkali mengatakan, mari kita shifting from thinking to experiencing. Karena ketika kita berpikir, banyak pertanyaan. Dan kita sibuk menjawab pertanyaan. Kadang ada yang bisa dijawab, ada yang tidak bisa dijawab. Lalu kita malah tidak mengalami kehidupan itu sendiri. Tetapi ketika ada sebuah pengalaman, tidak usah mempertanyakan apa-apa, mengalami saja, dan kemudian hadir sepenuhnya, sepenuh hati, maka hidup itu menakjubkan sekali. Tidak ada yang membosankan. Dan memang sebetulnya hidup itu begitu misteri, sehingga begitu menarik. Kalau semua dalam kehidupan ini kita tahu semuanya, lalu hidup itu menariknya di mana? Kalau kita punya semua jawaban, kapan kita bertumbuh? Definisi pertumbuhan adalah ketika kita terus berjalan, kendati tidak tahu jawabannya. Nah, itu namanya bertumbuh. Nah, kalau saya sudah tahu semuanya, bertumbuh di bidang apa? Maka kalau kita tidak tahu jawaban, bersyukurlah. Karena pada waktu itu berarti ada kesempatan bagi saya untuk bertumbuh. Dan memang kehidupan ini bukan untuk menjawab persoalan, tetapi untuk mengalami. Persoalan itu bukan untuk dipertanyakan atau dijawab, tapi dialami. Nah, pada waktu itulah terjadi pertumbuhan. Karena pada waktu mengalami sesuatu yang saya tidak tahu, di situ ada kebaruan, ada pertumbuhan. Dan itu persis yang namanya hidup. Hidup itu bertumbuh. Dan ketika kita tidak tahu, disitulah ada yang baru, yang kita alami. Kuncinya di mengalami, sepenuh hati. Bukan memikirkannya, tapi terus kemudian jadi bingung karena nggak tahu jawabannya. Toh hidup tetap jalan saja, tidak masalah. Karena hidup ini memang bukan teka-teki silang yang sudah ada jawabannya. Tinggal memasang di mana. Bukan. Hidup memang sebuah tawaran serba baru setiap hari. Ciri dari kehidupan adalah kebaruannya. Kalau sama saja namanya bukan baru, namanya mate, metong. Tidak ada kehidupan.
Wah, Romo, tapi hidup saya penuh dengan persoalan. Bersyukur. Alami, jalani, syukuri, lalu ada yang baru di situ, lalu bertumbuh. Yang penting jangan menyerah. Lalu jangan terlalu fokus pada apa yang kita punya dalam memori. Itu data lama. Data lama untuk membaca peristiwa baru ya tidak cocok. Anggur baru harus disimpan di kantong kulit yang baru. Justru ketika menghadapi persoalan, terbukalah. Lalu mohon rahmat Tuhan supaya saya bisa mengalaminya bersama Tuhan. Nah, itu pasti menarik sekali dan menakjubkan. Dan ada pertumbuhan, karena ada yang baru terus-menerus. Dan kemudian hidup itu tidak membosankan. Karena itu, anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah penyertaannya. Saya bersamamu dalam segala waktu, sekarang dan selama-lamanya. Aku menyertai engkau selama-lamanya. Aku bersamamu selama-lamanya. Itulah anugerah terbesar. Sehingga ketika ada yang tidak tahu, berarti ada yang baru, saya kemudian tidak takut. Tidak usah cari jawaban. Nggak ada jawabannya juga nggak apa-apa. Karena Tuhan bersama kita. Tidak masalah ada jawaban atau tidak. Bersama Tuhan itu yang penting. Lalu mengalami bersama. Lalu menikmati dan mensyukuri yang dialami. Nggak usah dipikirin. Berpikir itu hanya perlu ketika kita membutuhkan survival. Supaya bertahan hidup. Tetapi untuk memahami misteri, ya sudah nggak bisa. Memang misteri itu di luar pikiran. Itu yang namanya transenden. Maka kalau itu memang misteri, let it be. Just experiencing. Alami saja, syukuri. Karena bersama Tuhan. Nah, itu yang penting. Tuhan sendiri mengatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Fokus kita mengasihi Tuhan saja, lalu merasakan kehadirannya dalam setiap peristiwa. Sehingga kalau memang peristiwanya banyak persoalan dan tidak ada jawabannya, ya nggak apa-apa, nggak harus ada jawaban. Namanya misteri. Yang mengharapkan jawaban kan pikiran. Hidup hanya menawarkan sebuah pengalaman. Dan ketika kita mengalaminya, bertumbuhlah kita. Karena kita tidak tahu jawabannya. Dan ketika mengalami, kemudian menyadari, dan kemudian mensyukuri, dan kemudian mengatakan, oh begini toh. Nah itu, bukan jawaban, tapi sebuah revelation. Perwahyuan atas pengalaman yang kita jalani bersama Tuhan. Nah itu yang penting. Maka dari pengalaman, entah mendengarkan konsultasi dan sebagainya, ketika pada ujungnya sesudah menyampaikan, memaparkan persoalan yang begitu rumit, lalu biasanya tanya, tolong Romo bagaimana pencerahannya? Seringkali saya mengatakan, saya tidak tahu, itu rumit sekali. Anda yang mengalami saja tidak tahu apalagi saya. Lebih baik kita berdoa mohon rahmat Tuhan, supaya kita bisa mengalami dan menemukan jejak-jejak Tuhan dalam peristiwa itu, lalu kita bertumbuh. Stronger, wiser, better. Nah, itu yang penting. Jawabannya mungkin malah di situ, yaitu supaya kita bisa mengalaminya dengan sepenuh hati bersama Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintainya. Mungkin jawabannya adalah mencintai saja. Mengalami dengan cinta bersama Tuhan. Mungkin di situ kemudian kita bertumbuh menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih penuh dengan rasa syukur. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.